Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua kita akan membahas tentang konsep perencanaan pembangunan. Yang akan kita bahas nantinya di konsep perencanaan, kita bisa lihat sub pokok bahasan, di mana di situ ada pengertian dan proses atau tahapan inti dari perencanaan. Kemudian yang kedua, pentingnya perencanaan. Kemudian ketiga, pendekatan atau model-model perencanaan. Nah, capaian pembelajarannya itu di mana nantinya mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan tahapan umum dalam proses perencanaan pembangunan. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan pendekatan atau model-model dari perencanaan. Dan yang ketiga itu bagaimana hubungan perencanaan pembangunan dalam siklus kebijakan publik. Definisi dari perencanaan itu ada 3 ya yang saya sampaikan di sini, di mana pertama, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Jadi perencanaan itu sebuah proses untuk masa yang akan datang. Nah, di mana nanti bisa dibutuhkan untuk mencapainya. Kemudian yang definisi kedua yaitu suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Maksud dari cara rasional itu adalah suatu cara yang masuk akal atau bisa diterima oleh semua masyarakat, seperti itu. Baru yang ketiga definisinya adalah suatu kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam waktu tertentu. Jadi adanya sebuah pencapaian namun diiringi juga dengan jangka waktu. Tahapan perencanaan secara umum itu dapat kita lihat di bagan tersebut ya. Yang pertama, kita harus memahami kondisi saat ini. Jadi kenapa kita harus paham kondisi saat ini? Karena ketika seseorang ingin merencanakan atau membuat sebuah perencanaan, yang harus dilakukan itu seperti masalah yang ada di tempat yang ia ingin buat programnya, misalnya kayak gitu. Jadi masalahnya apa, kemudian di lokasi tersebut punya potensi apa, terus isu yang muncul di lingkungan masyarakat bagaimana. Nah, itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Kemudian setelah mengetahui berbagai masalah, isu, dan potensi, selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diharapkan. Jadi harus merencanakan ada visi, misi, tujuan, dan sasaran. Selanjutnya menentukan cara atau strategi untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Jadi di sini setelah misalnya visi, misi, tujuan, sasarannya sudah terpenuhi, maka di situ strateginya bagaimana, kayak gitu. Misal saya kasih contoh, daerah itu ingin meningkatkan pendidikan menengah ke atas. Nah, tujuannya berarti kan tadi untuk supaya daerah itu meningkat pendidikannya. Nah, kemudian dari tujuan diturunkan ke sasaran. Kira-kira sasaran apa aja yang perlu dilakukan untuk mencapai pendidikan yang menengah di atas? Oh, ternyata harus ada semacam pelatihan atau misalnya kursus atau misalnya
kayak kelas mengajar, nah kayak semacam itu. Jadi untuk meningkatkan tujuan dan sasaran dari pendidikan itu sendiri. Kemudian strategi sudah, yang terakhir itu harus memantau atau mengevaluasi sejauh mana kondisi yang diharapkan tercapai. Nah, jadi bukan hanya membuat program, membuat kegiatan, namun setelah membuat program, kita sebagai perencana juga harus mengevaluasi. Nah, yang sering kali terjadi di beberapa daerah itu ketika sudah membuat perencanaan yang matang, nah pada akhirnya mereka terkadang tidak bersifat terus menerus evaluasinya. Mungkin hanya beberapa, 1 kali atau 2 kali, setelah itu selesai. Nah, justru yang seperti itu yang ternyata membuat permasalahan yang ada kayak gitu. Kemudian 2 unsur utama perencanaan. Yang pertama, unsur hal yang ingin dicapai dengan unsur cara untuk mencapainya. Nah, dari visi misi ya, kemudian ke atas sasaran dan strategi, kemudian ada kebijakan dan program, proyek dan aktivitas. Istilah-istilah di dalam proses perencanaan berdasarkan unsur perencanaan yang dikandungnya. Itu ada tadi ya, sudah visi misi. Nah, itu harus hal yang ingin dicapai apa, kemudian misi untuk mencapai tersebut apa, tujuannya juga bagaimana, sasarannya bagaimana, dan strategi programnya juga seperti apa. Pengertian visi. Visi adalah citra nilai dan kepercayaan ideal, atau visi itu adalah gambaran masa depan yang ingin kita capai. Visi adalah gambaran masa depan organisasi yang realistis, kredibel, dan atraktif. Sedangkan misi itu adalah sebuah pernyataan tentang cara atau bagaimana mencapai sebuah misi. Jadi visi itu adalah tujuannya, misi itu adalah caranya untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kemudian setelah misi ada tujuan. Pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Kemudian pengertian sasaran. Sasaran itu adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Itu namanya sasaran. Jadi yang diharapkan nantinya itu program kegiatannya seperti apa. Nah, kemudian kondisi minimum yang harus dicapai dalam mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Nah, biasanya sasaran itu diikuti oleh indikator sasaran. Misalnya, ingin meningkatkan kualitas pendidikan, maka indikatornya itu harus menggunakan indikator penghitungan indeks pembangunan manusia. Nah, seperti itu. Atau ingin meningkatkan angka pendidikan di sekolah dasar. Nah, berarti yang dihitung itu adalah berapa jumlah sekolah SD yang sekarang sudah tersedia. Strategi itu bahasa lainnya dari cara atau sebuah tahapan atau sebuah trik yang nantinya digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan program itu adalah sekumpulan dari aktivitas atau kegiatan untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu. Program biasanya itu mencerminkan strategi untuk mencapai tujuan.
Kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan program itu disebut dengan aktivitas. Saya rasa kalian sudah belajar terkait fungsi dari perencanaan. Nah, di sini saya hanya mau mengulang saja. Perencanaan pembangunan wilayah itu adalah bagian dari sebuah kebijakan publik. Nah, perencanaan pembangunan di sebuah lembaga atau institusi adalah bagian dari kebijakan pimpinan. Misalnya kita lihat di sini, fungsi perencanaan dalam penentuan kebijakan itu ada 3 tahapan. Yang pertama sebagai perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan fungsi yang terakhir adalah pengevaluasian. Nah, untuk tahapan perencanaan kita bisa lihat dari formulasinya. Kemudian yang kedua itu dari agendanya. Jadi misalnya kita melihat agenda apa atau kegiatan apa yang mau kita lakukan. Kemudian formulasinya seperti apa, bentuk-bentuk yang mau kita capai untuk program tersebut seperti apa. Nah, kemudian pelaksanaan. Setelah pelaksanaan baru ada evaluasi. Model perencanaan. Kalau yang tadi sudah ya definisi, sekarang terkait modelnya. Nah, model perencanaan itu ada perencanaan rasional yang pertama. Kemudian ada juga perencanaan inkremental. Nah, perencanaan rasional itu artinya rasionalitas sebagai suatu cara memilih pendekatan terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan dari rasional itu sendiri, yang pertama kita harus mengidentifikasi sebuah masalah. Ketika masalahnya sudah ditetapkan, maka baru kita menetapkan tujuan dan sasaran. Setelah itu kita baru masuk ke identifikasi peluang dan hambatan yang nantinya akan memunculkan alternatif atau sebuah solusi, yang dimana nanti solusinya itu adalah menetapkan pilihan atau menetapkan kebijakan dan diharapkan nantinya dilaksanakan atau diimplementasikan. Nah, selanjutnya ada perencanaan inkremental. Perencanaan inkremental itu disebut sebagai science of modeling through menurut Campbell and Feinstein. Nah, akibat terbatasnya kapasitas pengambil keputusan dan mereduksi cakupan skop dan biaya pengumpulan informasi dan analisis. Prinsip dari perencanaan inkremental itu di mana pilihannya diturunkan dari sebuah kebijakan yang nantinya kebijakannya itu ternyata hanya sejumlah kecil atau pilihan yang dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dan harus diinvestigasi. Kemudian tujuan dan pendekatan yang dipilih didasarkan atas pertimbangan yang sangat mudah dilakukan. Baru yang terakhir itu adalah keputusan dibuat dari proses analis iteratif dan evaluasi. Nah, yang ketiga itu ada perencanaan adaptif. Perencanaan adaptif itu berfokus pada proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Jadi pengalaman itu sangat penting untuk dijadikan sebuah perencanaan. Karena ketika seseorang melakukan perencanaan, seharusnya dia melihat dari pengalaman yang sebelumnya, atau misal kita mau melakukan perencanaan di tahun yang akan datang, kita harus melihat pengalaman dari tahun yang kemarin atau tahun yang saat ini kita jalani. Itu seperti itu maksudnya. Nah, perencanaan adaptif di sini ketika sudah dapat informasi baru, maka hal tersebut harus segera dilakukan yang namanya review yang sedang berjalan. Nah, baru dilakukan sebuah pendekatan atau rumusan ya. Jadi rumusan kegiatan yang harus kita lakukan.
Kemudian selalu menghadapi kendala terutama akibat adanya penolakan lembaga, pengelola atau pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya selama ini. Ya, jadi perencanaan adaptif ini biasanya cenderung menghadapi berbagai macam kendala, entah itu ditolak oleh lembaga pengelolanya atau pihak-pihak yang menggunakan sumber dayanya. Nah, jadi perlu penyesuaian terhadap hal-hal yang baru. Misalnya nih, pergantian pemimpin ya. Ketika pemimpin yang lama memiliki program A, namun ternyata ketika pemerintahannya berganti menjadi pemerintahan yang baru, maka akan dilema apakah dia mau melanjutkan perencanaan atau kegiatan yang A atau malah dia memunculkan kegiatan dari kebijakan yang baru. Seperti itu. Baru yang keempat ini, yang terakhir adalah perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif itu biasanya lebih komprehensif. Kenapa? Karena di sini kita melihat dari partisipan, dari masyarakat. Nah, perencanaan yang partisipatif itu menuntut untuk pengetahuan yang sempurna, di mana suatu kondisi yang sangat sulit dipenuhi. Sifat komprehensif suatu perencanaan dapat dipenuhi dengan membangun partisipasi seluruh stakeholder agar didapat informasi yang lengkap dan dipahami bersama untuk kemudian dibangun keputusan yang baik. Jadi, kalau misalnya mau mengadakan suatu pencapaian yang matang, kita harus melibatkan seluruh stakeholder yang benar-benar tahu terkait informasi yang akan diangkat. Jadi seperti misalnya musrembang ya, di mana musrembang itu dihadiri oleh beberapa stakeholder, baik itu masyarakat, baik itu pemerintah daerah atau LSM atau misalnya tokoh gitu ya, tokoh masyarakat. Nah, itu biasanya selalu ada komunikasi. Jadi apa nih yang ternyata dibutuhkan oleh daerah kita. Nah, kayak gitu. Jadi perlu didiskusikan bersama. Jadi tidak semena-mena daerah yang butuh, namun yang memberikan program atau kegiatan itu adalah pemerintah pusat. Nah, itu yang salah ya. Jadi pemerintah yang sekarang itu bukan top down tapi bottom up. Dari bawah ke pusat ke atas. Nah, itu bahasa dari perencanaan. Nah, tahapan dan aktivitas perencanaan ini adalah kombinasi dari perencanaan nasional dan partisipatif, di mana yang pertama itu adalah pengumpulan data. Kemudian yang kedua, social assessment. Yang ketiga, menganalisis sebuah masalah, baru menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif-alternatif, kemudian mengidentifikasi investigasi hambatan dan peluang, memilih alternatif yang terbaik, baru diimplementasi, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Nah, tahapan di atas itu dapat diringkas menjadi 4 tahapan perencanaan. Beberapa pendekatan dari sebuah perencanaan itu ada berbasis tujuan. Jadi perencanaan itu dibangun berdasarkan tujuan. Tujuannya mau apa? Kemudian ada lagi yang berbasis kecenderungan. Nah, ini kalau kecenderungan biasanya terkait dengan siapa yang memimpin. Kemudian yang ketiga berbasis kesempatan dan peluang. Karena ada sebuah kesempatan, maka disitulah muncul sebuah perencanaan yang ternyata lebih banyak menguntungkan dibandingkan dengan tidak dilakukannya sebuah perencanaan. Baru yang keempat
itu berbasis isu. Nah, ini ya yang tadi ya. Jadi kalau mau perencanaan yang benar-benar matang, itu biasanya dimulai dari isu. Isunya apa dulu nih di suatu daerah. Baru ketika isunya udah ketemu, kita baru bisa action. Nah, yang terakhir itu adalah berbasis visi. Jadi kalau yang atas itu berbasis tujuan, yang terakhir itu berbasis visi. Visinya mau apa? Kayak misalnya seorang pemimpin atau pemerintahan baru, pasti mereka memiliki visi misi. Nah, bagaimana melakukan visi itu biasanya dilakukan dengan misi. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait konsep dari perencanaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.